Berlatar di kota Mumbai, cerita akan mengisahkan seorang aktor film action yang lagi dalam puncak karirnya. Dia bernama Manav. Seluruh orang India sangat mengidolakannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sangat mengidolakannya. Manav sendiri memiliki seorang asisten bernama Roshan. Hari itu, mereka sedang menjalani syuting scene akhir film actionnya. Dan syuting tersebut berada di sebuah lokasi milik seorang anggota DPR yang dikenal sadis bernama Bura. Roll camera, roll sound, and action. Sementara itu di tenda kita diperkenalkan dengan adik laki-laki satu-satunya Bura bernama Vicky. Di sana, Vicky sudah menunggu Manav selama 5 jam hanya untuk berfoto dengan Manav. Semata-mata untuk menarik perhatian media karena dirinya berencana akan mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR juga. Beberapa kru film dan Roshan pun sempat mengingatkan pada Manav bahwa Vicky sudah menunggunya di luar. Namun, Manav menolak karena dia ingin fokus syuting terlebih dahulu. सर वो विकी सोलंकी आया है। ये कौन? विकी सोलंकी उनके छोटे भाई है, यहाँ के निगम पार्षद है पूरा सोलंकी। अगर आप बस 2 मिनट के लिए सर, वो विकी को कुछ काम से निकलना है। आपके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहते, इस साल चुनाव के लिए खड़े हो रहे। Manav sendiri memiliki masalah dengan ekspresinya, di mana dirinya sudah berulang kali mengulang syuting adegan akhir film itu. Namun si produser tidak puas karena Manav tidak bisa memperlihatkan amarahnya secara maksimal. Lantaran si produser ingin filmnya ditutup dengan adegan epik dari Manav. गुस्सा लाओ तो लाओ। वो सर को गुस्सा नहीं आ रहा है। क्लाइमैक्स निकलवाना है, रोशन जी गुस्सा लाओ। कुछ तो मिसिंग है मानो। Oleh karena itu, Roshan pun berinisiatif mengatakan bahwa mobil kesayangan Manav kecelakaan dalam perjalanan pengiriman. Manav yang mendengarnya pun seketika marah-marah, dan yang terjadi selanjutnya... ओके, चलो गाइस, roll camera, roll sound, and action. Di luar dugaan, ide brilian itu pun membuat Manav melakukan syutingnya dengan sangat epik. Seluruh kru film pun bertepuk tangan, dan produser sangat puas dengan scene akhir yang sangat epik. Vicky sendiri sebenarnya sudah beberapa kali diajak pulang oleh anak buahnya. Namun, Vicky menolak pulang karena dia yakin dengan berfoto dengan Manav bisa menarik perhatian warga India agar memperbesar peluangnya untuk terpilih menjadi anggota dewan. कुछ कर दिया ना, बुरा पेड़ का बांध के मारेगा। चुनाव आ रहे हैं। Setelah selesai syuting, akhirnya Manav pun keluar dan menghampiri Vicky untuk berfoto bersama. Namun tepat di hadapan Vicky, Roshan menarik Manav dan memperlihatkan mobil kesayangan Manav masih utuh dan siap dipakai untuk balap liar. वो तुझे गुस्सा नहीं आ रहा था तो Vicky yang melihatnya pun semakin terbakar amarahnya. Dia masuk ke dalam mobilnya berusaha mengejar Manav. Manav yang tidak mengetahui bahwa itu Vicky pun justru mengajaknya kebut-kebutan. Hingga saat di persimpangan, Vicky pun menghilang. Lalu tiba-tiba muncul tepat di hadapannya.
Di sini Vicky meminta Manaf untuk memutar balikan mobilnya. Namun Manaf justru meminta Vicky untuk pulang dan akan menemuinya esok pagi di hotel. Vicky yang mendengarnya pun semakin marah dan merusak spion mobilnya Manaf hingga terjadi ketegangan antar keduanya. Sampai akhirnya Manaf mendorong Vicky hingga tersungkur dan kepalanya menghantam sebuah batu. तो एक काम कर होटल आ जा we'll have breakfast together अपने बड़े भाई को भी ले आना फोटो भी खींच लेना गाड़ी घुमा साले गाली मत दे नहीं तो कॉलर छोड़ नहीं छोड़ रहा कॉलर छोड़ तू साले Awalnya Manaf tidak peduli dengan Vicky dan berniat akan langsung pergi dari sana karena dia pikir Vicky hanya pingsan. Namun ketika Manaf mendekatinya dan mencoba membangunkannya, Manaf seketika panik ketika dirinya mendapati Vicky sudah tidak bernafas. Manaf yang panik pun langsung pergi dari sana dan masuk ke dalam kamar hotelnya. Namun secara bersamaan Inspektur Vijay bersama anak buahnya pun melewati tempat itu. Awalnya mereka menganggap itu hanya seorang pria mabuk yang pingsan di tengah jalan. Namun saat ia mendekatinya, Vijay dibuat sangat terkejut tatkala ia mendapati Vicky, adik dari pejabat setempat, sudah terbujur kaku tak bernyawa. Dengan cepat Vijay pun memberitahu Bura tentang penemuannya. Bura yang mendengarnya pun seketika emosi dan langsung pergi menuju tempat kejadian perkara. Manaf sendiri terus memantau berita di TV karena dia khawatir media tahu tentang keterlibatannya di insiden itu. Tak perlu waktu lama, seluruh media di TV dipenuhi dengan berita kematian Vicky. Manaf langsung mengemasi seluruh barang-barangnya dan pergi menuju bandara. Di perjalanan Manaf meminta Roshan untuk menyiapkan seorang pengacara di London karena hari ini juga dia akan pergi menuju London. Get away now. The tunnel. You gotta run. I see the light at the Don't ever pass that last. Sementara itu di kantor polisi sudah dipenuhi oleh reporter. Salah satu reporter bernama Singgi pun bertanya tentang Manaf karena terakhir kali yang ia ketahui Vicky sedang bersama Manaf. Dan di dekat jasadnya Vicky, Singgi mendapati sebuah spion mobil Mustangnya Manaf yang hancur. Vijay yang mendengarnya pun spontan menarik Singgi ke dalam dan menginterogasinya. कहाँ से पता चला ये सब? हाँ भाई इस केस का प्राइम सस्पेक्ट है मानव। Manaf sendiri bertemu seorang aktor senior di pesawat bernama Manu. Di sana, Manaf bercerita tentang tragedi yang dia alami. Manu pun menyarankan agar Manaf segera menyerahkan dirinya pada polisi. Karena dengan dia mengakui itu, Manaf paling dipenjara beberapa bulan. Lantaran itu terjadi karena sebuah kecelakaan tanpa disengaja. Namun Manaf di sini tetap pada pendiriannya. Dia akan tetap pergi ke London dan menemui seorang pengacara yang sudah disiapkan oleh Roshan. Sementara itu media berita India terus saja memberitai dan melontarkan kata-kata hujatan pada Manaf, di mana mereka merasa kecewa karena aktor pujaan mereka ternyata seorang pembunuh. Terlebih lagi si bapak ini nih, sampai akhir film nanti terus saja menghujat Manaf seolah Manaf memiliki hutang ke si bapak. और शुरुआत करते हैं खून से। वक्त सुपरस्टार मानव है कहाँ? प्राइम सस्पेक्ट है सुपरस्टार मानव। रॉटिंग अंडरबेली ऑफ बॉलीवुड इज फॉलिंग अपार्ट। वारदात की जगह एक साइड व्यू मिरर मिला है। काले रंग की मस्टैंग कार डिलीवर हुई। बता रही है कि मानव के फिल्म सेट पर कल रात सोलंकी फिल्म सेट पर मानव से मिलने गया था। या करना पड़ेगा उनको गिरफ्तार। क्या सरेंडर करेंगे मानव? Di lain sisi, Bura yang sedang mengadakan upacara kematian Vicky pun dihampiri Vijay. Di sana, Bura sekonyong-konyong menampar Vijay dan mencaci maki Vijay karena mereka tidak dapat menangkap Manaf hidup-hidup. Oleh karena itu, Bura pun memutuskan untuk pergi menangkap Manaf sendiri ke London dan membunuhnya dengan tangannya sendiri.
Manav sendiri memiliki rumah di London, tepatnya di Kecamatan Mata Merah, dekat dengan Sungai Batang. Saat di rumah, Manav meminta supirnya yang bernama Gudu untuk bersaksi saat di hadapan polisi, di mana dirinya diminta untuk mengatakan bahwa Vicky tewas akibat ditabrak dan Gudu yang menyetir mobilnya. Gudu akan dipenjara beberapa bulan karena kasus tabrak lari, dan selama di penjara serta setelah bebas nanti, Manav akan memberinya uang sebanyak apapun yang dia minta. समझा? भैया बस वो थोड़ा डर लग रहा है भैया। मैं हूं ना तेरे साथ। नहीं बेटा, डरना नहीं, बिल्कुल नहीं। Saat Manav keluar dan kembali ke rumahnya, dia dikejutkan dengan beberapa orang polisi Inggris yang mendatangi rumahnya untuk pemeriksaan rutin. Namun yang terjadi selanjutnya... Ya, faktanya Bura sudah sampai di rumahnya Manav dan langsung menembak kedua polisi itu. Dan dapat dipastikan Manav kini menjadi buronan polisi Inggris dan juga buronan polisi India. Manav yang melihatnya pun langsung pergi dari sana dan menelpon pengacaranya, hingga saat Manav mengatakan bahwa ada 2 orang polisi mati di rumahnya, si pengacara pun mematikan teleponnya. Dan secara bersamaan, seluruh polisi Inggris pun mengejar Manav, hingga terjadi kejar-kejaran antar Manav dan polisi Inggris. Sir. Sampai akhirnya Manav merebut mobil seorang warga lalu pergi dari sana. Terlihat dari belakang, Bura juga terus mengikuti Manav dan merebut mobil orang juga dan langsung mengejar Manav. Manav sendiri masih berjibaku berlari dari kejaran polisi di sana. Hingga saat di sebuah peternakan, Manav berhasil lolos dari polisi dengan bersembunyi di sebuah gudang. Setelah itu Manav pun melanjutkan pelariannya dan berhenti di pinggir jalan untuk beristirahat sejenak. Namun tak lama, Manav dikejutkan dengan Bura yang menghantam mobilnya dan memaksanya untuk turun dari sana. Di sini Manav hanya bisa diam dan baru tahu bahwa Bura adalah kakaknya Vicky dan seorang anggota DPR. Sambil menodongkan pistolnya, Bura pun memaksa Manav agar mengakui apa yang sudah dia lakukan. Manav menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak ada niatan untuk membunuh Vicky, dia hanya mendorong Vicky secara perlahan. Bura yang mendengarnya pun tentu tidak begitu saja percaya, dan yang terjadi selanjutnya... टांग पर टांग धरकर ना बीच में तो पाड़ दूंगा तने मैं जान से हाथों से। देखिए मुझे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अरे तो चल जा। सुन बे सोलंकी, जुबान लेने देने का टाइम नहीं है मेरे पास। तेरी लड़ाई बदले की नहीं, जिंदा रहने की है। साले लोग क्या दे रहा है? उठ। Kemudian Manav pun memaksa Bura untuk masuk ke dalam bagasi mobil dan menguncinya. Setelah itu Manav pun menelpon Roshan manajernya untuk meminta bantuan dan mengatakan bahwa pengacara yang ia janjikan sudah menghilang dan tidak membantunya. Lalu tak lama setelah itu, Manav pun menerima telepon dari seorang hacker kenalan Roshan bernama Karim yang memintanya untuk segera datang ke restoran miliknya nanti malam. Manav dengan berjalan kaki menuju ke sana dan di perjalanan Manav melihat di internet bahwa seluruh media yang dulunya pro terhadapnya kini justru menyudutkannya seolah-olah Manav adalah musuh seluruh masyarakat India. भागना नहीं चाहिए था उसको। शो का नाम है नाम मानव काम दानव। भागना नहीं चाहिए था। And according to the reports, 2 policemen were found. There was a shootout at Manav's UK residence. ढूंढना पड़ता है। मानव है लापता। सोलंकी के मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट
Sesampainya di sana, Manaf pun disambut oleh Karim dan langsung menceritakan tentang penembakan yang dilakukan Bura di rumahnya tadi pagi. Di sini Karim diminta Manaf untuk meretas kamera CCTV di dekat rumahnya untuk mengambil rekaman tadi pagi sebagai bukti bahwa pembunuh kedua polisi Inggris itu adalah Bura. Dan secara bersamaan, di luar dugaan, Bura justru dikeluarkan oleh seorang pemuda Inggris yang tak sengaja lewat sana. Bura bukannya berterima kasih, dia justru menghajar si pemuda hingga tewas karena si pemuda mengejek outfit yang digunakan oleh Bura. Setelah selesai, Karim pun meminta Manaf untuk menemui temannya yang bernama Lisian untuk mengambil rekaman tersebut karena di sini tugasnya hanya meretas kamera itu. Setelah itu, Manaf pun dibawa ke rumah Karim menggunakan mobil pick-up-nya. Mereka pun melewati jalan yang Manaf lalui tadi siang. Hingga saat Manaf melihat mobilnya yang tadi, Manaf minta Karim berhenti sejenak yang tanpa mereka sadari bahwa Bura sudah berada di bak belakang mobil mereka. Sesampainya di rumah, Manaf pun meminta Karim untuk meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Karim menelpon seorang pria bernama Kadir dan memberitahu keberadaan Manaf sekarang. Kadir sendiri adalah anak buah dari seorang teroris berasal dari India yang menjadi musuh seluruh masyarakat India selama ini bernama Katkar. Dengan informasi itu, Kadir pun akan menculik Manaf dan Karim akan menerima sejumlah uang dari Katkar. Lalu yang terjadi selanjutnya... Manaf yang melihat kejadian itu dari balkon pun langsung mematikan seluruh lampu di rumah Karim, lalu mengambil pistolnya dan berusaha menembak Bura. फिर आ गया तुझे बोला था ना वापस जाने के लिए याद आ रही थी तेरी सुबह का तो सारा टाइम जान पहचान में निकल गया ना साले सुबह मिले तो थे भूल गया क्या Sampai akhirnya ketika peluru Manaf tersisa hanya 1 biji dan Bura mengambil sebuah linggis untuk mengajar Manaf. Tak diduga Manaf sudah tak ada di sana. Lalu Manaf muncul dari belakang Bura menantangnya bertarung 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Sambil bertarung, Manaf pun terus berusaha meyakinkan Bura bahwa dia bukanlah pembunuh adiknya. Hingga saat Bura menyudutkan Manaf dengan mencekiknya, mereka dikejutkan bahwa Kadir sudah tiba di sana dengan menodongkan pistolnya. मानव हाँ ये कौन है? विक्की का भाई। गाड़ी में बैठ। तू कौन है कादिर। कौन कादिर? कौन विक्की? मेरा भाई Keduanya pun sama sekali tak bisa berkutik ketika Kadir mengatakan bahwa dirinya adalah anak buah dari Katkar. Mau tidak mau mereka berdua pun harus bekerja sama agar mereka dapat kabur dari Kadir. Bura pun dengan cekatan merebut pistol Kadir dan menyanderanya. Hingga saat Manaf berhasil masuk ke dalam mobil, dia justru langsung tancap gas dan meninggalkan Bura di sana. Sehingga terjadi kejar-kejaran antar Manaf dan para anteknya Kadir sampai akhirnya Manaf berhasil menjatuhkan mereka semua. जाओ उसके पीछे को कैरम मारना मत उसे और जिंदा चाहिए वो Bura sendiri masih menyandra Kadir dan pergi ikut menuju markasnya Katkar. Manaf pergi menuju sebuah dermaga dan menaiki sebuah kapal sambil menundukkan kepalanya. Karena tak lama setelah itu ada beberapa anak buah Kadir yang mengejarnya. Dan ketika Manaf didekati seorang bocil yang merupakan fansnya, salah satu anak buah Kadir pun memegangnya dan baku pukul pun tak terelakkan.
Selesai dengan itu, Manaf pun menyamar menjadi penjaga kerajaan Inggris dan pergi mencari alamat rumah Lixian, si pemegang rekaman CCTV rumahnya. Secara bersamaan, media pun terus saja menyiarkan berita bahwa Manaf adalah orang yang pengecut dan memprovokasi seluruh rakyat India agar membencinya. जिस मानव को आप शेर समझते थे, शेर नहीं, वो गीदड़। मानव की फिल्मों का बायकॉट का ऐलान कर दिया है। क्लियर केस ऑफ सीरियल किलिंग व्यूअर्स। मानव ने किसान का नहीं। Sesampainya di rumah Lixian, Manaf pun langsung melihat rekaman itu dan membawa rekaman itu menuju kantor polisi untuk menyerahkan rekaman itu. Namun saat Manaf berlutut di depan kantor polisi, tiba-tiba Manaf dibawa oleh para anak buahnya Kadir dengan sebuah mobil untuk menghadap Khadkar. Dan saat di sebuah basement, kita diperlihatkan Bura yang sudah menunggu kedatangan Manaf. Lalu saat Manaf masuk ke dalam markas, Bura yang tidak membutuhkan Kadir lagi pun langsung mencekiknya hingga tewas. Manaf sendiri dikawal dengan sangat ketat untuk menghadap Khadkar. Awalnya, Manaf tidak mengenali siapa itu Khadkar. Hingga ketika Khadkar menyebutkan nama kepanjangannya, Manaf dibuat sangat terkejut karena Khadkar adalah seorang teroris asal India yang merupakan dalang dari berbagai kasus pengeboman di berbagai negara. Dan yang ia ketahui dari media, Khadkar sudah dibunuh oleh pasukan khusus India di Pakistan. Khadkar pun mengatakan bahwa jangan percaya media, karena mereka ahli dalam menggiring opini dan menyebarkan berita bohong. Seperti halnya kasus yang sedang Manaf alami sekarang, media menggiring seluruh masyarakat dengan berita bohongnya bahwa Manaf sudah membunuh Vicky agar seluruh masyarakat membencinya. Manaf pun sependapat dengan apa yang Khadkar katakan. Setelah itu mereka berfoto bersama dan Khadkar memaksa Manaf agar menghadiri pesta pernikahan anaknya sebentar lagi. Karena takut, Manaf pun menurut saja dan tanpa pengetahuannya. Khadkar menyebarkan fotonya bersama Manaf ke seluruh media India. फोटो अच्छी खींचता है तो इसे हवा में डाल. Saat di hotel, Manaf pun langsung di make up, lalu langsung menari dan bernyanyi di pernikahan anaknya Khadkar. Para tamu undangan pun sangat bahagia melihat Manaf, mereka meminta berfoto dengannya. Secara bersamaan, Bura juga sudah sampai di sana. Dan melalui saluran udara di kamar mandi, Bura menerobos masuk ke dalam ruangan. Hingga saat Bura di sana, dia tanpa basa-basi menembak Manaf, namun gagal. Setelah itu mereka berdua pun disidang oleh Khadkar. Namun tiba-tiba Manaf dikejutkan dengan media memberitai Manaf yang berfoto dengan Khadkar, seorang teroris yang menjadi musuh besar India selama ini. Media pun semakin memojokkan Manaf dan Khadkar memberikan sebuah pistol ke Bura dan Bura menodongkannya ke arah Manaf. Namun dengan instingnya Manaf pun menepis pistol itu dan mengakibatkan peluru itu meluncur ke arah Khadkar tepat ke lehernya. Karena mendengar suara tembakan, para anak buah Khadkar pun langsung menerobos masuk dan menembaki mereka berdua. Tak hanya itu, Manaf pun lanjut dihajar oleh Bura, dan mereka berdua terlibat baku pukul dan dimenangkan oleh Manaf. Hingga saat Manaf dan Bura beristirahat sejenak, Manaf menawarkan sebuah kerjasama agar mereka berdua dapat kembali ke India dengan selamat. Namun di sini Bura menolak dan tetap akan membunuh Manaf karena apabila dia gagal, dia akan malu terhadap orang-orang di desanya, mengingat dia adalah seorang anggota DPR. Manaf yang mendengarnya pun jengkel dan langsung menembak Bura hingga tewas saat itu juga. तुझे पता ना विकी को मैंने नहीं मारा. मेरे पास प्लान है. पहलवान नहीं मान रहा. मारूंगा मैं. Setelah itu Manaf pun menyeret mayat Khadkar dan anak buahnya serta mayat Bura ke ruangan tengah. Lalu Manaf duduk di kursi dan bergaya sambil memegang pistol. Tak lama setelah itu, para kepolisian Inggris pun datang dan mereka langsung menangkap Manaf.
Di kantor kepolisian Inggris, Manaf pun diinterogasi oleh kepolisian India yang bernama Mohan. Di sini, Manaf menawarkan sebuah kesepakatan. Jadi gini, dari awal kan dijelaskan si Katkar itu adalah teroris musuh besar seluruh warga India. Nah, selama 30 tahun belakangan ini, seluruh kepolisian India tidak ada yang mampu menangkap Katkar karena dia orang yang sangat licin. Di sini Manaf menawarkan sebuah kesepakatan untuk mengarang sebuah cerita di media bahwa Manaf pergi ke Inggris sengaja diutus kepolisian India untuk menjalani misi rahasia untuk membunuh Katkar. Alhasil, para kepolisian India dan Manaf pun sama-sama kembali mendapatkan nama baiknya. तो मिस्टर मानव ने हमारी काफी मदद की जब वेन्यू पर शूट आउट हुआ था एंड आई लाइक टू थैंक मिस्टर मानव फॉर हिज ब्रेवरी क्योंकि वो हमारे कहने पर वहां गए थे फॉर हिज सपोर्ट एंड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी Ya, rencana itu pun berhasil. Seluruh media pun kini memuji Manaf serta para kepolisian India. Dan saat kembali ke India, Manaf dikawal dengan sangat ketat. Di bandara terlihat Manaf disambut oleh para penggemarnya. Mereka menjadikan Manaf sebagai pahlawan nasional India karena sudah berhasil membantu kepolisian India untuk membunuh Katkar yang selama ini menjadi musuh besar negaranya. Tak hanya itu, seluruh masyarakat pun melupakan kasus selamanya Manaf yang sudah membunuh Vicky. अरे पर विक्की का मर्डर? कौन विक्की मैडम? मसूद को खत्म कर दिया। सीखो इस आदमी से कुछ सीखो। Just not an action hero. He is a national hero. Dan film pun selesai.